Halo semuanya, bertemu lagi di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Pewarisan sifat merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi atau dari induk ke anaknya. Perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut terjadi pernikahan antara orang berkulit hitam dan orang berkulit putih. Perhatikan sifat-sifat yang tampak pada keturunan yang dihasilkan, yakni ada anaknya yang berkulit hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih. Hal tersebut nanti kita akan pelajari pada bab ini, yakni pewarisan sifat. Amati ciri-ciri berikut ini. Yang pertama ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Sebenarnya sifat yang orang tua turunkan kepada anaknya itu bukan sifat rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, hidung mancung, hidung pesek, itu bukan. Melainkan sifat yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya berupa materi genetik yang terdiri dari DNA dan RNA. Pada DNA terdapat unit substansi kimia yang mempengaruhi atau menentukan sifat atau karakter pada makhluk hidup. Itulah yang dinamakan dengan gen. Untaian DNA yang panjang akan mengalami kondensasi atau pemintalan sehingga menjadi struktur yang padat yang disebut dengan kromosom. Ini adalah contoh dari gambar DNA. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat DNA yang di dalamnya ada substansi kimia yang nantinya menentukan sifat atau karakter makhluk hidup yang disebut dengan gen. Gen ini terdapat di dalam kromosom. Sedangkan kromosom ini terdapat di dalam sel, yakni bagian inti sel atau nukleus. Selanjutnya, DNA memiliki struktur seperti untai ganda yang disebut nukleotida. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut dengan nukleosida. Nah, ini adalah gambar DNA di mana ada 4 senyawa basa yang menyusun DNA. Yang pertama adalah adenin atau biasanya disingkat A. Yang kedua adalah timin atau disingkat T. Sedangkan untuk urasil ini adalah pengganti timin tetapi pada RNA. Jadi kalau DNA itu timin, kalau di RNA itu namanya adalah urasil. Sedangkan yang ketiga adalah guanin, yang keempat adalah sitosin. Adenin dan guanin itu termasuk basa purin. Sedangkan timin dan sitosin itu termasuk basa pirimidin. Jadi, untuk adenin dan timin itu berpasangan, sedangkan pasangan guanin adalah sitosin. Adenin timin berpasangan, sedangkan guanin dan sitosin juga berpasangan. Tidak boleh adenin dengan guanin, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya ini adalah bagian-bagian kromosom. Bagian satu itu namanya adalah kromatid. Yang kedua adalah sentromer. Sentromer ini yang ada di tengah. Yang ketiga adalah lengan pendek. Yang keempat adalah lengan panjang. Ini adalah gambar dari kromosom. Macam-macam bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga adalah akrosentrik, dan yang keempat adalah telosentrik. Untuk manusia memiliki 23 pasang kromosom, di mana untuk perempuan terdiri dari 22 kromosom tubuh ditambah XX. XX inilah merupakan kromosom kelamin. Sedangkan untuk laki-laki 22 pasang kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin yakni XY. Jadi kalau untuk perempuan
XX, sedangkan untuk laki-laki adalah XY. Untuk tugas pertemuan hari ini, kalian diminta untuk mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga kalian. Kerjakan tabel 3.1 halaman 126 pada buku paket kalian dengan berpedoman pada tabel 3.2. Tugas dikumpulkan paling lambat jam 5 sore di classroom. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.